Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Sarmila dengan NIM 207190110, mahasiswi semester 6 kelas D Program Studi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video ini saya akan menjelaskan masyarakat dengan kearifan lokal dan implikasinya pada konservasi lingkungan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Konservasi dengan dosen pengampu Bapak Nanang Novriyadi, SPD, MPD. Baiklah, yang pertama ada pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan salah satu pandangan lokal yang berdampak baik pada lingkungan sosial maupun lingkungan alam, di mana pengetahuan ini diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal ini dibangun atas dasar pengalaman yang lama dalam pengelola lingkungan. Selanjutnya, apa sih pentingnya kearifan lokal? Kearifan lokal penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Berkembangnya kearifan lokal tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya. Dan berikut ada kelompok masyarakat dengan kearifan lokal dan implikasinya pada konservasi lingkungan. Yang pertama itu ada kelompok masyarakat Jawa dengan kearifan lokal. Yang pertama itu ada klasifikasi lahan pertanian dengan implikasi terhadap lingkungannya, yaitu konservasi tumbuhan sesuai karakteristik lahan. Dan yang kedua ada falsafah Mamayu Hanyuning Bawano dengan implikasi terhadap lingkungan, yaitu adanya upaya penyeimbangan antara kebutuhan pribadi, sesama makhluk hidup, dan lingkungan. Yang kedua ada kelompok masyarakat Baduy, lokasi Jawa Barat dengan kearifan lokal yaitu Pikuku, implikasi terhadap lingkungannya yaitu pengelolaan lingkungan sesuai aturan adat. Nah, selanjutnya ada kelompok masyarakat Aceh, lokasinya di Aceh, kearifan lokalnya yaitu hukum adat laut atau umum dengan implikasi terhadap lingkungannya yaitu pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya ada kelompok masyarakat Karo, lokasi di Karo, Sumatera Utara. Kearifan lokalnya yaitu kepercayaan adat seperti upacara rebu-rebu dan kerja tahun, serta kepercayaan mengenai penjaga desa atau Kulu Balang. Implikasi terhadap lingkungannya yaitu konservasi sumber daya alam desa seperti pengelolaan hutan lindung, pengelolaan lahan pertanian, dan etika menangkap ikan maupun hewan-hewan lainnya. Dan selanjutnya ada kelompok masyarakat adat desa Laihole 2, lokasi di Bapak Barat, Provinsi Sumatera Utara. Kearifan lokalnya pengeramatan mata air dan hutan di sekitar kawasan Taman Wisata Alam Cike-Cike. Dengan implikasi terhadap lingkungannya yaitu terkonservasinya kawasan di sekitar mata air dan hutan di taman wisata tersebut. Selanjutnya ada kelompok masyarakat suku Mentawai, lokasi di Mentawai, Sumatera Barat dengan kearifan lokal yaitu kepercayaan pada leluhur sebagai penghuni hutan. Implikasi terhadap lingkungan yaitu tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh merusak terumbu karang, dan adanya aturan dalam menangkap ikan serta tidak boleh membuang kotoran di sungai. Dan selanjutnya ada kelompok masyarakat suku Minangkabau, lokasi di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat dengan kearifan lokal yaitu filosofi perubahan lingkungan. Implikasi terhadap lingkungannya yaitu adanya penetapan konservasi kawasan sungai dan danau.
Selanjutnya ada kelompok masyarakat Sunda di Kampung Naga, lokasi di Jawa Barat dengan kearifan lokal yaitu adanya lewit atau lumbung padi. Implikasi terhadap lingkungannya yaitu sebagai upaya konservasi tanaman padi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada kelompok masyarakat Bali, lokasi di Bali. Kearifan lokal yang pertama yaitu konsep Trihita Karana. Implikasi terhadap lingkungan yaitu pengelolaan sumber daya alam dengan mempertahankan kelestariannya serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal yang kedua yaitu Suba dengan implikasi terhadap lingkungan yaitu pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan keadilan masyarakat. Dan selanjutnya ada kelompok masyarakat etnis Tobalesan, lokasi di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dengan kearifan lokal yaitu lembaga adat Tokomaradia. Dengan implikasi terhadap lingkungannya yaitu pengatur dan pengikat masyarakat dalam bertindak dan berperilaku mengelola hutan. Selanjutnya ada kelompok masyarakat Maindrat, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, dengan kearifan lokal yaitu aturan penggunaan alat buru, tempat untuk berburu, dan jenis satwa yang diburu. Implikasi terhadap lingkungannya yaitu mendukung pelestarian satwa di Sorong Selatan. Selanjutnya ada kelompok masyarakat suku Kei di Desa Ngelom, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan kearifan lokal yaitu tradisi Sasi. Implikasi terhadap lingkungan yaitu adanya larangan pemanfaatan hasil-hasil alam baik di daratan maupun perairan dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan sumber daya yang ada pulih kembali. Dan yang terakhir ada kelompok masyarakat Arfak, lokasinya di Manokwari, Papua Barat. Kearifan lokalnya yaitu konsep Iyaser Hanjok. Implikasi terhadap lingkungannya yaitu masyarakat menjaga hutan dan sumber daya di dalamnya. Dan berikut ada gambar yaitu bentuk kearifan lokal di desa Sumbengepo berupa tradisi tulaan. Ada gambar tradisi bersih desa atau sedekah bumi, dan ada gambar isi sesajen yang diletakkan di pematang sawah. Next, selanjutnya ada tantangan-tantangan terhadap kearifan lokal. Yang pertama ada jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan berbagai produksi lainnya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Robert Malthus menyatakan bahwa penduduk yang banyak merupakan penyebab kemiskinan. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur tidak akan pernah terkejar oleh pertambahan makanan dan pakaian yang hanya mengikuti deret itu. Yang kedua ada teknologi modern dan budaya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat menyebabkan kebudayaan berubah dengan cepat pula. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada masyarakat kebudayaannya sudah maju atau kompleks biasanya terwujud dalam proses penemuan atau discovery, penciptaan baru atau invention, dan melalui proses difusi atau persebaran unsur-unsur kebudayaan. Perkembangan yang terwujud karena adanya inovasi, discovery maupun invention dan difusi mempercepat proses teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi. Ketiga komponen tersebut secara bersama menghasilkan proses modernisasi dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Tantangan yang ketiga yaitu modal besar. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekarang ini telah sampai pada titik kritis yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan masyarakat. Di samping masalah lingkungan yang terjadi di wilayah-wilayah di mana dilakukan eksploitasi sumber daya alam, sebenarnya terdapat masalah kemanusiaan, yaitu tersingkirnya masyarakat asli yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah eksploitasi, baik eksploitasi sumber daya hutan, sumber daya laut maupun hasil tambang. Dan yang terakhir atau keempat yaitu kemiskinan dan kesenjangan.
Kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Masalah sosial yang bersumber dari kemiskinan dan kesenjangan atau kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok seringkali tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dengan faktor lain. Kemiskinan bukan saja menjadi masalah di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berkembang. Kemiskinan juga mempengaruhi orang bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, meskipun tindakan tersebut kadang bertentangan dengan aturan atau norma-norma yang sudah ada ataupun berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir ada prospek kearifan lokal di masa depan. Prospek kearifan lokal di masa depan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam, di mana masyarakat setempat tinggal dan kemauan masyarakat untuk tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Maka dari itu penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam melakukan tindakan di lingkungan di mana mereka tinggal guna menghindari konflik-konflik sosial seperti diungkapkan Mu'aris Marfai bahwa pengelolaan sumber daya dalam hal ini pengelolaan hutan warna tani yang kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat lokal akan dapat menimbulkan konflik terutama dalam pengelolaan alternatif pengelolaan lahan dan pemetaan sumber daya alam serta kepentingan antar kelompok masyarakat lokal. Melihat pentingnya peran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungannya, maka penting untuk mempertahankan dan melindungi tindakan-tindakan masyarakat yang merupakan bentuk dari kearifan ekologis. CBNRM atau Community Based Natural Resource Management atau pendekatan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang merupakan strategi pengelolaan sumber daya hayati atau SDH di mana masyarakat berpartisipasi secara aktif dan berperan dalam menanggulangi masalah yang mempengaruhi kondisi SDH sehingga dalam hal ini CBNRM sangat menaruh perhatian pada partisipasi masyarakat lokal dalam memanfaatkan dan memelihara SDH di sekitarnya. CBNRM ini merupakan contoh pendekatan dalam sistem pengelolaan SDA atau sumber daya alam yang mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar SDH secara berkelanjutan. Nah, adapun peran masyarakat lokal dalam CBNRM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Secara umum peran masyarakat sendiri ditentukan oleh 3 hal, yaitu yang pertama sejauh mana pengetahuan lokal dapat dihargai dan dimanfaatkan dalam membentuk sebuah sistem pengelolaan kawasan konservasi yang baik. Yang kedua, seberapa besar kepedulian warga komunitas lokal terhadap alamnya sehingga mampu mendorong ke arah upaya-upaya untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan di dalam maupun di luar kawasan. Dan yang ketiga, seberapa banyak manfaat material dan non-material yang bisa diterima masyarakat dari kawasan konservasi sehingga keberadaannya memiliki nilai yang menguntungkan secara terus-menerus. Walaupun belum ada contoh yang berhasil, namun konseptual CBNRM bisa menjadi rujukan dalam membangun model pengelolaan kawasan konservasi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian keanekaragaman hayatinya. Beberapa pokok persoalan yang menjadi sasaran utama CBNRM yaitu yang pertama membuka akses bagi masyarakat lokal dan stakeholder lain terhadap informasi dan pengelolaan. Yang kedua, memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup lewat pemanfaatan sumber daya hayati yang tersedia sehingga mendorong mereka untuk terus mempertahankan keberadaannya. Dan yang ketiga yaitu penguatan posisi masyarakat dan stakeholder lain dalam proses-proses pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.